Perkenalkan, nama saya Aldi, M1911113020. Perkenalkan, nama saya Victor Bakun Wisniawan dengan NIM 191111130. Di sini aku akan menjelaskan tentang setting parameter. Yang pertama itu ada ini P100. P100 ini merupakan external pulse input tipe, dimana itu merupakan setting untuk pulse. Jadi pulse itu diisi dengan nilai 0142, yang berarti input pada servo dari pulse dan arah yang diberikan ke CN1. Yang kedua ada P144 dan P145. Jadi kedua itu merupakan electronic gear ratio. Jadi di dalam drive servo, rasio gear dapat diatur melalui driver. Jadi pengaturan ini berguna agar dapat mengatur kecepatan servo tanpa harus menambah pulse. Rasio ini penting karena batas pulse yang bisa diterima driver melalui PLC adalah 200 kHz. Terus di sini kita masukkan nilai 16.000 sama 50. Nah, itu kegunaannya nanti untuk mencari nilai F1 yang kita inginkan. Jadi nilai F1 yang kita inginkan itu 500 pulse per putaran. Nah, itu dapat dicari dengan rumus ini. Kemudian yang ketiga ada ini P210 dan P230. Itu merupakan servo on. Jadi perintah servo on ini digunakan untuk menyalakan motor servo. Selain dengan mengatur parameter P230 menjadi 0001, servo on juga dapat digunakan dengan memberikan sumber negatif ke D11, dan P210 juga ini diatur menjadi 101. Kemudian ada setting parameter untuk memori. Jadi pada soal itu diminta tombol CW plus CW itu frekuensinya 1 kHz dan DEC-nya 100 Hz. Jadi DC dan ACC-nya itu diisi 100. Itu pada positif 0 dan positif 1. Kemudian frekuensinya itu ditulis di plus 2. Tadi yang dimintakan 100 kHz. Jadi diubah ke Hz jadi 1000 Hz. Terus ininya 0. Yang keempat itu jumlah putarannya 500. Kemudian yang kedua itu diminta tombol CW plus CCW. Frekuensi yang diminta itu 500 Hz. Jadi kita tulis frekuensi itu di plus 2, 500 Hz. Dan ACC DC-nya itu diisi 100. Kemudian jumlah pulse-nya itu di plus 4 kita isi 500. Itu saja yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang wiringnya. Ya, di sini wiringnya ini cukup simpel. Jadi cukup mudah dipahami. Oke, untuk mengingatkan ya teman-teman, sebelum kita wiring, ini kontak awal ini yang stop kontak ini tuh harus di keadaan off, jangan on. Jadi kalau ini on, ya masih menyala, ini on. Jadi kalau dalam keadaan wiring ini harus mati, harus off, jangan on. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang wiringnya. Jadi semua 24 VDC
Ini semua masuk di plus. Masuk di plus. Lalu komnya semua itu masuknya di main negatif. Lalu untuk 001-nya 001 dengan 001 ini masuknya ke negatif. Kom ke negatif, ini ke 00 dan CCW-nya ke 01. Lalu untuk yang bawah ini, untuk yang bawah komnya semua juga masuk di negatif. Lalu 100-nya masuk ke pulse 001-001-nya masuk di lampu. Lalu 1002-nya masuk di sing. Lalu 10003-nya masuk di apa sih? 003-nya nggak dipakai ya teman-teman, nggak dipakai. Terus Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke program diagram ladder. Ya, di sini ada input 00, ini tombol CW, dan ini 0.03 ini adalah tombol CCW. Terus ada anak panah ini, maksudnya tuh di up ya. Nah, ini outputnya PLS di D0 dan D10. Terus ada di D untuk CW di D20 sama D30. Nah, ini A28004 itu artinya in progress flag. Outputnya 100.01. Nah, ini untuk memorinya, data memorinya. Di D0 itu ada 100, terus 1000, di plus 4-nya ada 500 dan 0. Di 10-nya 0, 0, 0, 0 semua ya. Lalu di D20-nya 100, 100, 50, 500, 0, 500, 0. Di 30-nya 0 semua. Nah, ya ini teman-teman untuk data memorinya. Jadi dari soal itu kan, jika tombol CW ditekan, terus frekuensinya akan keluar 1 kHz dengan tadi ACC dan DEC nya 100 Hz ya. Ini ACC dan DEC nya 100 Hz dengan frekuensinya 1000 Hz atau 1 kHz. Lalu yang kedua itu soalnya kan tombol CW. Tombol CW ini dialamatkan di 003. Di memori datanya D20, D30. Frekuensinya itu di 500 Hz. Terus untuk ACC dan DEC-nya di 100 Hz. Dan untuk di sini ada A28004 ini untuk output, untuk menyalakan lampu. Indikator lampu dialamatkan, indikator lampu itu di 100.01. Jadi saat motor berputar, lampu akan menyala. Jadi di sini akan menyala. Ya, yang tadi itu A28004 itu perintah in progress flag.
Sekian dari saya, terima kasih.